Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang pengertian akad mudharabah. Dalam bahasa Indonesia, akad juga disebut dengan perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Sedangkan mudharabah secara istilah yaitu menyerahkan modal kepada orang yang berinteraksi agar mendapatkan keuntungan. Lalu ada pula dasar hukum akad mudharabah, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, Ijma, yang keempat Qiyas. Lalu ada pula rukun dan syarat akad mudharabah, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rukun akad mudharabah. Yang A, pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana pihak yang pertama sebagai sahibul mal atau pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai madrib, pelaksanaan usaha. Jika tidak ada 2 pelaku ini, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi. B. Objek mudharabah merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Sahibul mal akan menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan mudharib menyerahkan kerjanya. Modal yang diserahkan bias merupakan uang ataupun barang yang dapat dirinci berapa nominalnya, sedangkan kerja yang diberikan bias berbentuk keterampilan, keahlian, dan banyak lainnya. Jika 2 objek ini tidak ada, akad mudharabah tidak bisa juga berdiri dan terjadi. Lalu yang C, persetujuan kedua pihak atau ijab qabul. Persetujuan kedua pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama, harus rela mengingatkan diri ke dalam akad mudharabah. Sahibul mal setuju terhadap perannya untuk mengkontribusikan dana, sedangkan mudharib setuju untuk mengkontribusikan tenaganya. D. Nisbah keuangan. Rukun terakhir adalah nisbah, di mana nisbah menjadi rukun yang khas di akad mudharabah, karena tidak ada di dalam akad jual beli. Nisbah merupakan imbalan yang diterima oleh sahibul mal dan mudharib atas kontribusinya sesuai peran masing-masing, sehingga tidak ada perselisihan pembagian keuntungan. Lalu yang kedua, syarat akad mudharabah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sahibul mal dan mudharib, yang kedua sikhat atau ijab qabul, yang ketiga mal atau modal, yang keempat nisbah atau keuntungan. Lalu yang terakhir ada pula macam-macam akad mudharabah. Yang pertama mudharabah muthalaqah, merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib yang tanpa syarat, cukupan yang luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, tempat usaha, dan waktu, serta yang lain-lainnya.